Welcome to my channel Andi Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Martin di cerita horor ya. Jadi aku membuat sebuah vlog ataupun video sekarang bercerita tentang kisah-kisah horor yang aku ambil dari Google ya, Google. Ataupun di sini kita melihat kumpulan cerita horor malam Jumat. Pas banget ini aku syutingnya di malam Jumat. Tapi amit-amit ya guys ya. Ini hanya buat konten saja. Oke. Untuk cerita pertama di sini aku mengambil kutukan 3 kali di pintu saat bermain jelang. Nah, sedikit informasi ya, kalau kalian pasti udah tahu lah ya, namanya main jelangkung itu tradisi dari zaman dahulu ya guys ya di Indonesia ya. Aku terserang waktu kecil juga pernah bermain jelangkung ini, itu sekitar umur ya SD lah ya, kalau kelas 6 SD, kelas 5 SD yang tingkat pikiran overthinking kita soal tentang horor hantu itu udah bener-bener ya penakut lah intinya ya kalau kelas tapi kalau kita masih kecil itu belum paham banget kalau masih TK. Tapi kalau udah SD guys, itu jiwa pemberani kalian tuh itu lagi berapi-apinya, jiwa penakutnya juga lebih parah gitu ya. Oke, sekarang kita bacain dulu kisah yang pertama ya, karena di sini banyak banget ya guys ya, banyak banget. Nah, di sini aku googling dulu guys, wajar ya kita menggunakan wifi. Ya, tadi yang udah kita ambil ada kisah ya, aku bacain dulu ya. Nah, kita ambil ketukan 3 kali di pintu saat bermain jelangkung. Oke. Nah, di sini ternyata harus daftar dulu guys. Tidak apa-apa, aku pakai Google. Kita email kita masukin. Wow, tadi nggak seperti ini. Tiba-tiba pas aku live aku baca, ya udah, alhamdulillah. Oke. Bagi yang penakut di skip aja, tapi bagi yang merasa ini kisahnya belum pernah aku dengar gitu ya, nah boleh aku menceritakan ya, storytelling ya. Oke, dari ini ketukan 3 kali di pintu saat bermain jelangkung ditulis oleh Aliyu Rida ya, Minggu 6 September 2022 pukul 19.03 atau 7 malam. Oke, kita bacain ya. Masa-masaku di SMP ya, waktu sekolah menengah pertama, permainan jelangkung sedang naik daun. Beberapa kali aku memainkannya bersama teman-teman satu komplek perumahan. Dan tidak pernah terjadi sesuatu yang istimewa sampai kami merasa jenuh dan berpikir permainan ini tidak lebih dari omong kosong belaka yang ceritanya direproduksi terus-menerus oleh orang-orang zaman dahulu ya. Bener sih. Iya, karena kalau aku main waktu kecil dulu ya, kalau aku ya sendiri ya, bukan si ini ya, bukan si penceritanya ini. Kalau aku pribadi dulu amit-amit ya, memang nggak kejadian apa-apa guys. Nah, tapi di sini kita lanjutin. Memang setiap terus-menerus yang diceritakan oleh orang-orang zaman dahulu dengan cerita yang serupa, namun palsu semua katanya ya di sini ya. Sampai suatu ketika datang hari di mana aku merasakan ketakutan yang sebenar-benarnya dirasakannya gara-gara main jelangkung ini. Insya Allah ya guys, ini aku syutingnya di jam, kalian lihat ya, jam 2.55 ya, jam 3 pagi guys. Insya Allah aman. Oke, saat itu tetanggaku baru saja meninggal karena kecelakaan. Allahu Akbar. Ceritanya menyedihkan karena saat itu anak keduanya yang masih bayi
akan mengulang hari kelahirannya untuk pertama kalinya. Wow. Namun Bala tak bisa ditolak. Malam itu setelah pulang lembur, ia kecelakaan dengan membawa kado berupa hadiah ulang tahun untuk anaknya tersebut. Ya Allah, ini kayaknya suaminya yang kecelakaan ya, pulang kerja, atau ibunya. Kayaknya suami deh. Karena dia membawa kado ya, berarti ibunya dan anaknya di rumah sedang menanti kehadiran suaminya tersebut. Hanya kado itu satu-satunya yang tersisa karena motor serta separuh wajahnya hancur ditabrak truk. Ya, wajahnya ditabrak truk atau bus truk ya di sini ya, dan tubuhnya terlempar hingga ke pematang sawah pinggir jalan. Allahu Akbar, nauzubillah. Ya, aku nggak tahu ini kisah nyata atau cerita hanya ditulis oleh si Aliur tadi ya. Oke, lanjut ya guys. Semua orang bersedih karena Pak Dodi, tetangga kami itu, iya bener cowok guys, bukan Dodi Sudrajat ya. Halo Pak Dodi, aku kenal Pak Dodi Sudrajat, papanya Mayang. Ternyata Pak Dodi, tetangga kami itu adalah orang yang sangat ramah. Siapapun yang ditemuinya akan disapa, minimal dengan senyuman. Orangnya baik guys. Semua merasa kehilangan akan sosoknya tersebut. Hari itu adalah hari ketiga Pak Dodi berpulang, ya meninggal. Setelah hampir tahlilan dari rumahnya itu, kami berencana menginap di rumah temanku yang rumahnya tepat di sebelah Pak Dodi. Ya Allah, kenapa lu nginap di sebelah rumahnya si almarhum ya? Oke, saat itu dia ketakutan. Oh, jadi temannya ini takut guys. Ya, karena sebelahnya ada yang kemalangan, si almarhum Pak Dodi ini. Jadi temannya ini minta temenin sama si pencerita ini. Saat itu dia ketakutan ditinggal sendiri oleh orang tuanya yang punya bisnis restoran dan penginapan di Gili. Oke, lanjut. Sebenarnya sudah biasa dia ditinggal sendiri, namun karena mendengar cerita tentang anak tetangganya yang selalu tersenyum seperti sedang bermain dengan bapaknya yang sudah meninggal, ya temanku ini menjadi ketakutan. Anak tetangga ini selalu tersenyum sama siapa? Oke, lanjut ya. Karena aku bersama ketiga temanku berencana menginap di rumah Rizky, anak paling kaya di komplek kami. Rumahnya terlalu besar untuk dia yang sering ditinggal sendiri. Wow, ternyata temannya ini anak sultan guys. Belum lagi banyak kejadian mistis di rumah tersebut. Dengan tambahan meninggalnya tetangganya itu Pak Dodi yang tragis, Rizky semakin ketakutan. Akhirnya sebagai kawan yang baik, yang setia, memutuskan untuk menginap di rumah tersebut. Oke. Biadabnya, entah ide siapa, tiba-tiba mereka berencana main jelangkung. Oh, ini asal muasalnya guys, mereka main jelangkung di saat tetangganya lagi ada bencana ya. Sebenarnya kami pernah beberapa kali bermain jelangkung bersama, tapi nihil semua. Tidak ada satupun yang datang, tidak ada sensasi horor seperti yang diceritakan orang-orang. Sempat berpikir karena mainnya sore atau maghrib, bahkan kadang siang. Kami belum pernah main lewat tengah malam. Gila ya, hebat, nyali mereka luar biasa. Kami belum pernah main lewat tengah malam, karena itu mumpung kita sedang bersama-sama, mengapa tidak bermain jelangkung setelah lewat tengah malam? Kalian yang parah. Yang mancing-mancing itu kalian. Asem, kata dia ya. Memang gila semua temanku ini. Sudah gitu, sebelum bermain malah menonton film horor pula. Film jelangkung yang pertama. Itu paling booming waktu itu ya. Namun baru nonton beberapa menit aku merasa mengantuk karena habis minum obat flu. Saat itu aku sedang flu guys. Setelah rasanya ngantuk tak tertahankan, aku memilih untuk meninggalkan mereka menonton dan pergi tidur.
Oh, jadi temannya tetap nonton film, dia tidur. Namun tidak lupa minta dibangunkan tengah malam. Tidurlah aku sendiri di kamar Rizky. Dan mereka lanjut menonton film horor. Lelap sekali rasanya tidurku itu, ya, hingga aku merasa ada yang membangunkanku. Kan tadi dia bilang minta bangunin guys, jadi ternyata ada yang membangunkan dia. Cukup terkejut rasanya ketika terbangun semua lampu di rumah mati total. Tidak ada satupun orang di kamar tersebut, hanya terdengar suara lirih teman-teman aku memanggil jelangkung. My God. Jelangkung, nana, di sini ada nana. Aku nggak mau bacain aslinya guys, aku amit-amit takut nanti kejadian ini malam Jumat guys. Oke, dia jadi temennya ini memanggil ritual bermain jelangkung. Kalian tahu lah ya, jelangkung, nana. Oke, ritual memanggil jelangkung itu menggema di ruangan tengah berulang-ulang hingga akhirnya aku keluar dan melihat keempat temanku sedang membuat lingkaran di tengah. Wow, lingkaran di tengahnya ada lilin. Parah, mereka benar-benar main, benar-benar serius ya. Ya, di tengahnya ada lilin, jangka dan boneka jelangkung. Oh, parah. Asem katanya. Selama ini kita main jelangkung hanya menggunakan jangka saja, tapi ini ada boneka jelangkungnya segala. Dapat dari mana mereka boneka tersebut? Aku melihat wajah teman-temanku itu serius, namun juga ketakutan. Mereka terus tanpa henti memanggil jelangkung dengan ritual tersebut. Seorang menoleh yang namanya Rian memanggil aku, mengatakan sudah 2 kali ada yang datang tapi pergi lagi. Oh my God, gila, mereka berani banget guys. Ternyata sudah ada 2 kali arwah penasaran yang masuk ke boneka jelangkung tersebut guys, tapi mereka pergi lagi. Sekarang mau dipanggil lagi, tapi sudah coba bangunin kamu tapi nggak bangun-bangun katanya. Makanya mereka mulai permainan tanpa teman yang tidur tersebut. Tok tok tok, terdengar bunyi pintu diketuk 3 kali. Nah, sesuai dengan judulnya ya. Kemudian ketukan itu diulang lagi 3 kali. Terus sampai ketukan ketiga, begitu terus berulang-ulang. Siapa? Kata si Andre, teman yang tidur tadi ya, di kamar tadi. Tidak ada jawaban, hanya ketukan 3 kali diulang-ulang oleh Rizky. Si empunya rumah menanyakan siapa. Oh, oke, aku juga bingung. Tidak ada jawaban, hanya ketukan 3 kali. Do, buka pintunya, perintah Danang. Rizky, Andre, Danang, Gudek, ente saja sana, gue takut katanya. Ente paling kecil di sini. Hep, siapa suruh ikut? Kata mereka ya dengan obrolannya. Aku ketakutan setengah mati. Semuanya memintaku, bukan karena aku paling kecil, tapi aku bisa melihat mereka ketakutan, tapi juga penasaran. Lanjut, bulu kuduku berdiri semua, tapi aku memberanikan diri berjalan ke arah pintu depan. Oh, jadi mereka sedang main jelangkung ini dengan ritual yang ketiga. Si teman yang tadi yang tidur ikutan. Nah, disinilah terjadi ya guys ya. Terdengar bunyi ketukan itu lagi. Sepertinya makhluk ini tidak mau masuk sendiri. Akhirnya aku beranikan diri untuk membuka pintu tersebut. Selangkah 2 langkah aku berjalan sampailah aku di pintu, ya di depan pintu. Ragu-ragu rasanya ketika berada di depan pintu tersebut. Tapi setelah mengambil napas panjang, klek, bunyi kunci pintu itu aku buka. Kemudian perlahan-lahan aku memberanikan diri membuka pintu tersebut, dan aku terkejut bukan main. Tidak ada orang guys. Kebayang nggak? Di saat ada ketukan dia langsung buka, ternyata tidak ada orang.
di depan pintu tersebut. Aku tutup lagi pintunya, kemudian membalikkan badan, dan aku lebih terkejut lagi karena melihat sosok berbaju putih seperti kemeja yang biasa digunakan Pak Jokowi. Namun yang membuatnya serem, ada banyak sekali noda darah. Belum lagi kepalanya pecah di bagian kiri, memperlihatkan sebagian isi kepalanya berbalut darah kental. Aku tidak pernah melihat secara langsung pemandangan semengerikan itu. Bahkan lebih mengerikan dari melihat Lea secara langsung. Aku melihat teman-temanku menggigil, mulut mereka seolah-olah berkata sesuatu, namun tak terdengar sepatah kata pun oleh telingaku, yang membuat suasana makin mencekam karena si tamu yang tak diundang meminta sesuatu. Guys, antarkan aku ke tempat anakku, katanya. My God, aku tanda suara ini, aku pernah mendengarnya. Ternyata si tetangganya meninggal tersebut, guys. Pak Doni. Allahu Akbar. Aku kaget betul ketika tahu siapa tamu yang kami undang bermain jelangkung tersebut. Permintaan itu diulang lagi olehnya dengan suara yang lirih juga perih. Teman-temanku tidak ada yang mampu bersuara. Mereka nampak syok, bahkan salah satu di antara mereka pingsan, yaitu namanya si Daniel. Aku aja yang baca takut, apalagi ini kejadian yang dialami mereka ya. Karena tidak ada jawaban, dia menoleh ke arahku dan aku semakin terkejut dengan penampilannya. Kepalanya yang tadi yang pecah, wajahnya penuh darah, hancur, dan yang paling mengerikan, salah satu matanya tidak memiliki kelopak. Mata melotot keluar seperti akan copot matanya yang hantu tersebut dari wajahnya. Sensasi mengerikan itu terasa betul karena jaraknya terlalu dekat, seolah-olah di depan mataku. Brek, tiba-tiba semua gelap. Sepertinya aku pingsan. Yang cerita ini ternyata pingsan, guys. Saat aku tersadar, aku bangun. Aku kaget karena terbangun di kasur dalam suasana rumah masih gelap. Apakah aku baru saja bermimpi? Kata si Andre ini. Kemudian lirih terdengar suara temanku seperti bernyanyi. Jelangku Anjir. Terdengar lagi, guys, mereka main lagi seperti merasa dejavu. Aku berjalan ke arah ruang tengah. Oh, mengulang pengalamanku yang tadi. Kemudian aku mendengar Sirian berkata, "Duh, cepat sini. Ada yang datang tadi. Tapi sepertinya tidak mau masuk rumah." Ya Allah, Tuhanku, masih mengantuk. Aku berjalan ke arah mereka sampai aku kaget dengan suara tersebut. Suara yang ku dengar di dalam mimpiku, ketukan pintu 3 kali. Oh, selesai. Alhamdulillah selesai juga, guys. 18 menit loh. Ini aku merinding banget tuh. Aku bacain cerita ini, storytelling ini, cerita horor di malam Jumat. Pertama aku bikin video dengan menggunakan mic Bluetooth ini. Apakah bersih? Ini aku ngetes ya, insya Allah bersih. Dan akhirnya selesai juga cerita pertama kita ini. Makasih guys, semoga cerita tadi menemenin tidur kalian yang lagi nonton pagi hari atau subuh hari. Makasih ya udah nemenin aku juga. Jangan lupa kalau kalian suka cerita ini boleh di share, boleh di komentar cerita apa lagi ya. Boleh kalian googling, Kak cerita ini ada di Google, boleh ya, nanti aku bacain lagi dengan cara aku sendiri. Oke, makasih teman-teman udah nemenin aku. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah like. Semoga hari kalian menyenangkan, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan. Oke, sampai jumpa di video horor, cerita horor, storytelling horor berikutnya bersama Andi Martin. Andi Martin pamit. Andi Mande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.